Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada hari ini pada acara Weekly Market Review yang diadakan oleh Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan agenda pertemuan malam ini yang akan disampaikan sebagai berikut. Pertama adalah ulasan pasar, yaitu kita melihat pergerakan IHSG selama seminggu terakhir, terutama yang diakhiri pada sore tadi, penutupan jam 4 ya, berdasarkan Elliott Wave Prognosis. Lalu kita bandingkan juga dengan Ichimoku, dan kemudian eh, kita tes lagi dengan Stochastic Bollinger Band Template ya. Jadi ada 3 sistem yang kita pakai. 3 cara, yaitu Elliott Wave, Ichimoku, dan template yang selalu saya pakai, yaitu Stochastic Bollinger Band, untuk mengetahui saat ini posisi IHSG bagaimana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh AMTA Review, akan tetapi karena Pak Angelo berhalangan, maka AMTA Review akan disampaikan oleh Pak Angelo presentasinya, kemudian yang akan diupload ke YouTube ya. Yang akan diupload ke YouTube beliau, nanti akan di-share di grup ya. Selanjutnya sebagai gantinya saya akan menyampaikan GClub Application Review ya. Dan selanjutnya presentasi atau diskusi dengan Pak Kiswoyo, dan dilanjutkan dengan diskusi bebas. Untuk khusus di GClub Application, pendekatannya seperti pendekatan AMTA. Nanti saya akan sampaikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh GClub Application ya. Baik, kita mulai saja acara pertama, yaitu kita melihat posisi IHSG saat ini berdasarkan Elliott Wave Prognosis. Nah, ini kita lihat di sini berdasarkan Elliott Wave Prognosis ya. Kita melihat dari sini, kalau dilihat dari trennya apakah dia up atau tidak. Ini jelas-jelas trennya adalah up ya, karena kita melihat di sini seluruh tren tandanya up ya. Berarti dia sedang dalam keadaan uptrend ya. Nah, posisi sasaran pertama, target pertama saya itu sudah dilampaui ya. Hari ini eh, 7272 ini telah dilampaui oleh IHSG hari ini. Selanjutnya target berikutnya, kalau ini target pertama terlampaui dan memang sekarang sudah terlampaui ya, akan menuju ke 7548. Itu berdasarkan Elliott Wave Prognosis. Selanjutnya saya ingin coba melihat juga uh, sebentar, dari Ichimoku ya. Dari Ichimoku di sini jelas terlihat bahwa IHSG sedang dalam keadaan bull ya, dan di sini disebutkan adalah strong bull. Saat ini posisinya berada pada strong bull. Kita melihat di sini dia berada di atas awan Kumo ya. Dan ini adalah 26 hari kemudian IHSG akan bergerak di area ini. 26 hari yang akan datang. Jadi sesuai dengan Ichimoku, IHSG juga dalam keadaan strong bull. Lalu kita melihat sekarang coba dari posisi GClub template. Nah, di sini dari GClub template jelas-jelas bahwa
IHSG tadinya sedang melakukan koreksi, tapi kalau kita melihat di sini ada tanda candle hijau, ya, tepat di daerah Bollinger Band middle sebagai support. Ini kemungkinannya dia berbalik, ya. Candle hijaunya menandakan tanda bullish harami dan kemungkinan dia berbalik. Pembalikan ini akan lebih dikonfirmasi lagi jika eh, garis biru ini telah menembus ke atas garis merah. Dan kemungkinannya kalau hari Senin dia naik lagi, maka ini akan menembus dan menandakan biar IHSG akan melanjutkan penguatannya pada hari Senin yang akan datang. Demikian presentasi ulasan mengenai IHSG. Ulasan IHSG mengenai AMTA mungkin akan disampaikan nanti melalui YouTube upload presentasi YouTube, ya, video oleh Pak Angelo yang dijanjikan akan segera di-upload, yang karena sesuatu hal Pak Angelo tidak dapat hadir pada hari ini. Baik, selanjutnya kita coba sekarang melihat, ya, sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh G-Club Applications. Di sini saya terutama bagi mereka yang melakukan swing trading, ya, ada beberapa saham yang menunjukkan bahwa memberikan kesempatan untuk swing, ya. Walaupun demikian, mari kita lihat chartnya dulu, karena kita hanya meskipun jika application memberikan sinyal stochastic buy signal, akan tetapi kita lihat sekarang dulu chartnya. Di sini kita melihat berdasarkan trading range, Wika itu memberikan stochastic buy signal, sinyal stokastik. Tapi kita lihat sekarang sahamnya, chartnya. Di sini kita melihat bahwa memang tanda-tandanya di sini kita lihat stokastik buy signal. Akan tetapi ini akan lebih kuat lagi kalau harga telah menembus sisi atas candle merah ini, ya, akan lebih kuat lagi tandanya. Jadi sudah higher high-nya akan lebih kuat lagi. Di sini akan belum terlalu terbentuk higher high-nya, ya. Jadi di sini untuk Wika, eh, saya harapkan agak bersabar sedikit. Kita lihat pergerakannya pada hari Senin nanti. Selanjutnya kita lihat setelah Wika Weton, ya. Ini anak perusahaannya. Dan ini sama, ya, ini juga stochastic buy signal. Akan tapi alangkah baiknya, tadinya dia sudah melampaui eh, angka open, ya, angka tertinggi open di candle merah ini. Akan tetapi ternyata dia ditekan lagi, sehingga ini mengurangi kekuatannya. Dan ini akan lebih kuat kalau pada hari Senin nanti harganya naik. Akan mengatakan memberikan konfirmasi bahwa bagi Wika ada alasan untuk melakukan pembelian. Setelah Wika, mari kita lihat selanjutnya adalah PPRE. PPRE, stochastic buy signal, silakan. Akan tetapi kalau saya melihat harganya di sini, kita harus agak hati-hatinya. Karena ini harga yang sangat mudah dipermainkan. Kita lihat di sini, dia betul-betul trading range-nya lebar sekali hari ini, ya, hari Jumat tadi, hari siang. Dan ini terjadi istilahnya ada pertempuran di sini, ya. Sampai sempat dinaik sampai angka 85 yang akhirnya ditekan lagi menjadi 75. Nah, ini satu karakteristik saham-saham yang murahan, saham-saham kacangan yang harganya di bawah 100 rupiah, di bawah cepet. Jadi harus sangat hati-hati meskipun memberikan stochastic buy signal untuk saham-saham di bawah 100 rupiah harganya.
seperti halnya PPRE, agak sedikit berhati-hati. Selanjutnya kita lihat setelah PPRE adalah BSML. BMSL menunjukkan stochastic buy signal yang cukup kuat ya. Di sini ada eh, volumenya yang mendukung, harga mendukung ya. Akan tetapi kembali harganya merupakan harga yang mudah dipermainkan di sekitar 100 rupiah ya. Jadi hati-hati ya. Jadi ya Anda harus betul-betul memantaunya. Selanjutnya kita kita lihat lagi saham yang kira-kira memberikan kesempatan untuk hari Senin yang akan datang. Di sini ada Adi. Adi saya kira tidak kuat ya itunya. Meskipun di sini ada tembus, di sini masih konsolidatif dan candlenya tidak impresif. Jadi meskipun menunjukkan stochastic buy signal akan tetapi Adi sangat lemah. Dan oleh karena itu saya kira saya tidak sarankan untuk ikut di ADI. Selanjutnya kita lihat Niche, NICE, ya agak konsolidatif, stochastic buy signal, ya ini kalau kita melihat meskipun sedikit ya, dari waktu ke waktu volumenya meningkat ini. Jadi pantas diperhatikan meskipun tidak selalu impresif. Demikian untuk NICE, Niche ya. Selanjutnya kita lihat KF. KF forget it ya. Karena meskipun ada stochastic buy signal, candlestick-nya tidak mendukung. Selanjutnya kita melihat WG. WG juga kurang mendukung ya. Lemah candlenya, stochastic yang buy signal tapi candlenya lemah. Jadi ini sebaiknya tidak diambil meskipun ada buy signal dari Gclub application. Nanti makanya Gclub application-nya belum terlalu itu kan masih dalam bentuk beta ya, karena nanti akan kita sempurnakan supaya betul-betul sinyal yang diberikan oleh Gclub application lebih lebih istilahnya meyakinkan lagi. Seperti hal-hal seperti gambar-gambar semacam ini, meskipun stochastic buy signal di sini, tetapi candlenya tidak mendukung. Nah, kalau candlenya tidak mendukung, tidak disarankan. Oleh karena itu, jika application-nya sedang kita akan sempurnakan, stokastik dan candlestick harus mendukung. Jadi, kesimpulannya WG jangan dulu. Selanjutnya kita lihat ya SMDR. SMDR memang ada sedikit dukungan, ada bullish harami, akan tapi bullish harami adalah tanda pembalikan yang lemah. Jadi kita harus menunggu konfirmasi nanti hari Senin. Kalau hari Senin naik, silakan Anda masuk ya untuk SMDR. Selanjutnya kita lihat ESA. ESA, nah ini agak sedikit konfirmasi ya, karena sudah higher high ya, sudah menimbulkan, sudah ada uh, white cloud ya, awan putih ya, di mana ini terbentuk higher high dan higher low. Hanya saja di sini sepi ya, jadi hati-hati juga karena banyak yang tidak berminat di sini. Volumenya agak tidak mendukung. Selanjutnya kita lihat ini lupakan ya, candlestick dan volume lupakan meskipun stokastiknya oke. Jadi eh, untuk saudara-saudara perhatikan ya, lagi ada yang stochastic buy signal, dia biasanya tidak akan berlaku
pada saham-saham yang trading range-nya sempit dan konsolidatif. Seperti halnya di sini. Dia trading range-nya sempit dan konsolidatif. Ini tidak valid ya stochastic buy signalnya. Nah, ini yang akan kita sempurnakan untuk Gcalp application nanti. Stochastic buy signal betul-betul harus didukung oleh trading range yang lebar dan stochastic buy signal yang pasti ya, yang kuat ya. Nanti akan kita sempurnakan dengan Pak Angelo. Kita lanjut. Setelah FTNE, ada lagi di sini BBKP. Nah, ini harganya Rp58. Pasalnya saya tidak ingin apa membahasnya lah. Forget it ya. Ini saham betul-betul saham kacangan ya. Demikian juga Bumi, stokastik bajingan untuk mempercepat waktu. Saya juga tidak akan tidak akan membahas saham sejuta umat seperti Bumi ini ya. Karena stokastik bicycle-nya boleh-boleh aja kita lihat ya. Ini memang akan tetapi saudara harus hati-hati terutama melihat harganya ini. Ya. Kuat dia, ya, Bumi. Akan tetapi saudara agar Anda sekalian harus hati-hati melihat harga-harga yang di bawah Rp100 karena sangat mudah bermain. Caranya adalah dengan Anda closely monitor eh, lebih ketat ya. Selanjutnya kita lihat setelah Bumi SSMS. SSMS ada stochastic buy signal tapi candlestick-nya belum mendukung karena dua candlestick-nya belum mendukung karena candlestick ini belum membentuk higher high, lower high yang lebih tinggi dari eh, angka tertinggi candle ini. Jadi tidak untuk SSMS menyebutkan ada stochastic buy signal ya. Selanjutnya setelah SMSS, MNCN. Nah ini agak kuat ya. Jadi silahkan diperhatikan untuk MNCN. Karena ini candlenya candle kuat dan stokastiknya buy signal. Selanjutnya Dewa. Nah, Rp57. Rp67, forget it. Saya langsung aja kedua, coba ya. Coba oke, ya, stokastiknya bullish engulfing, stokastik buy signal. Silakan diperhatikan Toba dan volumenya mendukung. Volumenya mendukung. Ini Toba ya. Selanjutnya SLIS. SLIS stokastiknya tidak mendukung. Apa candlesticknya 30 meskipun ada stokastik buy signal di sini. Candlenya tidak mendukung. Kalau candle putih diikuti oleh merah, itu tidak mendukung, udah pasti. Tapi ini harus diikuti oleh merah lagi. Dan ini memang kelapanya saham yang mudah dipermainkan. Lihat, kalau saham lebar begini, trading range-nya ada ekor panjang dan lain-lain, ini intraday-nya tuh ramai sekali dan selalu dipermainkan ya. Kalau ada rekor-rekornya ini adalah saham-saham tanda-tanda yang saham yang sering dipermainkan di bawah Rp100, ekornya biasanya panjang-panjang. Ya, ekornya biasanya panjang-panjang. Jadi hati-hati dengan selis. Suaranya ke mute ya.
Masih belum kedengaran. Baik, Mas, tadi saya ya jelas. batuk sedikit. Oke, Oh, Inko ini dibahas oleh Pak Kiswoyo minggu lalu waktu saya di Kuala Lumpur ya. Karena sekarang kita lihat ya, stokastik akan tetapi dia agak konsolidatif. Jadi masih tidak terlalu kuat ya. Di sini kita lihat konsolidatif. Ntar, warnanya kok nggak keluar. keluar yang suaranya jelas. Warnanya tidak Oh, keluar. warnanya. Warna merahnya tidak keluar. Nah, ini jadi harganya trading range-nya sangat sempit sekali ya. Jadi untuk trading nanti dulu lah. Nah untuk investasi saya kira ditanyakan ke Pak Kiswoyo. Ini warnanya sekarang keluar. Ada merah. Tuh, ini. Jadi begini, jika seandainya tidak memberikan eh, prospektif di dalam trading, belum tentu di investasi karena investasi dan trading itu berbeda. Baik, sekarang kita lanjutkan ke saham berikutnya yang menunjukkan stochastic buy signal. Mengapa yang saya tunjukkan stochastic buy signal? Karena ini adalah leading indicator. Bisa saja saya tunjukkan misalnya tadi kan banyak tuh MACD, RSI, ya Bollinger Band. Ya, tetapi itu semuanya bukan leading indicator. Sedangkan yang diperlukan adalah leading indicator untuk oleh para trader, swing trader ya. Indikator-indikator yang momentum dan leading indicator dan itu ditunjukkan oleh baik stokastik maupun candlestick. Baik, saya lanjutkan. Setelah Inco, saya lanjutkan ke Gajah Tunggal ya, GJTL. GJTL juga ini tanda pembalikan yang lemah. Nah, silakan kalau mau masuk memang, dan ini adalah selang konsolidatif. Kalau harganya confirm bahwa pada minggu yang akan datang dia akan meningkat terus, maka dia akan memberikan konfirmasi yang lebih baik. Selanjutnya kita lihat Harum. Harum lemah pembalikannya, stokastiknya menembus 20 tapi masih sangat lemah, jadi tidak dianjurkan. Nah, ini nanti akan kita sempurnakan aplikasi Jigrapnya ya. Setelah Harum Agro ini sudah higher high, lower high, nah, bisa diperhatikan. Tapi untuk harga-harga memang yang 500 ke bawah itu perlu juga di hati-hati ya, apalagi yang 100 ke bawah. Jadi ya sebaiknya swing trading itu di second liner lah ke atas ya, jangan di third liner. Untuk di third liner itu sebaiknya adalah trading cepat main intraday gitu ya. Selanjutnya setelah agro kita ke auto. Auto harganya 2.200. Nah, 2000. Nah, ini candlestick-nya agak tebal nih. Meskipun masih dalam bullish harami, belum terlalu menunjukkan tanda pembalikan yang kuat, akan tetapi melihat ketebalannya ini perlu diperhatikan. Walaupun demikian juga kita lihat volumenya tidak terlalu mendukung. Jadi tunggu sampai hari Senin. Selanjutnya setelah Gajah Tunggal kita lihat tadi sampai agro ya tadi. Harum ya. Harum yang. Harum ya sebelah ya. Harum tidak ya. Tadi sudah dibahas harum. Agro barusan dibahas ya. Selanjutnya kita arahkan ke Pegas. Pegas kurang impresif karena bullish harami
merupakan bottom reversal atau pembalikan yang tidak begitu kuat ya. Jadi tunggu sampai dia melampaui harga merah atas ini. Jadi mungkin setelah di harga sekitar 1.600, 1.650, baik ada konfirmasi. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya untuk kita bahas bersama nanti. Setelah Pegas, Dimas. Dimas konsolidatif, jadi sahamnya tidak ramai ya. Jadi hati-hati ya. Kasih buy signal ada ya. Nah, saham konsolidatif itu juga kadang-kadang harus diperhatikan ya. Tiba-tiba dia loncat gitu, breakout ya dari konsolidasinya. Nah, ini ada. Jadi kalau yang ingin melihat Dimas, ya silakan aja. Tapi dari harganya pun ini merupakan harga yang apa sangat mudah dinaik turunkan oleh bandar ikan teri ya. Oke, itu mengenai stochastic buy signal. Sebetulnya banyak lagi eh, yang lain ya, MACD dan lain. Tetapi untuk seperti katakan dari MACD, RSI dan lain-lain, itu saya kira kurang bisa dipakai. MACD ya itu hanya untuk trend indicator bahwa dia bullish atau bearish. Walaupun demikian, dia bisa memberikan tanda buy, tanda-tanda beli ya. Misalnya saya lihat di sini ya beli, gitu. Karena tapi tanda belinya itu lagging, jadi sudah lewat ya. Coba kita lihat di sini BSSR atau yang lain misalnya. Nah, BSSR yang harganya agak MACD, dia memberikan tanda beli kalau histogramnya ini berubah dari histogram di bawah nol ke histogram di atas nol. Berarti ada tanda buy ya. Dia mengarah ke uptrend bullish. Nah, di sini bullish engulfing. Jadi sebetulnya BSSR bisa diperhatikan hanya saja ini ya main-main, volumenya main-main ya. Tidak ada volumenya. Baik itu mengenai popular indikator. Mari kita sekarang lihat dari ALS Price Volume Breakout. Nah, weton, auton, volumenya meningkat, harganya meningkat, ya, harganya juga breakout, akan tetapi ekornya panjang. Ini tanda-tanda dapat dikatakan saham ini saham yang mudah dipermainkan. Kita lihat juga harganya masih di atas 100. Jadi biasanya terjadi saham-saham volume and price breakout itu ada saham-saham yang di bawah 100-an gitu ya. Sekarang JAR. Nah, JAR juga price and volume breakout. Silakan diperhatikan bagi intraday trading ya. Price and volume breakout menandakan bahwa saham tersebut adalah sedang diminati, ya. Sedang diminati. Ini bisa dilihat sebenarnya bisa ditanyakan, dikonfirmasikan dengan AMTA kalau ada panjil. Selanjutnya dari volume price breakout ini AHAB. Nah, AHAB juga banyak yang berminat ya, sedang ramai diperdagangkan. Nah, di sini Maribosu ya. Kalau Maribosu itu kuat sekali, jadi tandanya hanya hati-hati harganya itu harga yang mudah
dinaik turunkannya. Tetapi ini AHAB saya kira patut diperhatikan itu hari Senin. Hanya apa hati-hati ya, karena ini kan dari 100 menjadi 110 sudah naik 10%. Nah, bisa saja orang yang beli di 100 hari Senin take profit. Itu tanda-tanda saham-saham yang eh, third liner, ya, saham-saham penny stock. Ya. Trading range-nya itu satu hari bisa apa kenaikannya dan trading range-nya itu luas. Ya. Akan tetapi hati-hati karena bagi mereka-mereka yang beli tadi ya di harga 100 lalu harganya 110 yang ditutup dia sudah eh, untung 10%, nah untung 10% satu hari ya gua take profit aja lah katanya. Kapan lagi? Setelah AHAB kita lihat PPRE di stochastic buy signal tadi PPRE. Nah ini PPRE hati-hati. Ini saya paling tidak suka kalau ada ekor-ekor panjang ini. Berarti Anda harus benar-benar berhati-hati. Ya, ini harganya di bawah cepek. Jadi eh, memang modal yang diperlukan sedikit, tapi bisa untung banyak. Hanya Anda harus tahan banting, Anda harus jantungnya kuat. Kalau main di saham-saham yang eh, penny stock begini. Itu PPRE, ya. Setelah PPRE, BSML. Nah, ini sama BSML. Tadi juga ada BSML di stochastic buy signal. Ini memang kuat ya. Hanya tetap saya perhatikan, saya memberikan istilahnya catatan. Ini harga sahamnya mudah untuk dinaik turunkan. Ini sudah naik kira-kira 7% ya. Jadi bisa ada yang ada take profit hari Senin. Selanjutnya, price on follow breakout dari BSMR KPIG. Nah, KPIG juga lihat saham yang price and volume breakout biasanya adalah saham-saham cepean. Nah, di sini dan biasanya ekornya panjang-panjang. Nah, di sini Anda bisa saja mendapatkan kesempatan yang peluang yang tinggi akan tetapi bisa risikonya juga tinggi juga. Jadi Anda harus hati-hati ya untuk memanfaatkan gerakan-gerakan saham price and volume breakout ya. Biasanya saham-saham yang ada price and volume breakout yang pada saham-saham yang big cap, nah itu saya perhatikan. Tetapi kalau pada eh, penny stock itu bagi mereka-mereka yang jantungnya kuat ya, yang modalnya hanya misalnya jutaan saja ya, karena kan harga sahamnya kan kecil juga gitu. Akan tapi dia istilahnya memberikan opportunity, akan tetapi dia juga berikan risk yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah kita lihat di alert price from breakout ini KPIG. KPIG barusan sudah ya. Nah, Dewa. Nah, Dewa harganya ya di bawah cepek. Silakan kalau mau ikutan, tetapi Anda harus kuat jantung ya. James. Ah, ini pasti kita lihat misalnya James ini sebentar. Chart indicator kita lihat. Saya mau coba lihat stokastiknya ya.
James, bagus ini ya. Alangkah baiknya tunggu, tapi kalau stokastiknya ini, stokastiknya belum menunjukkan buy signal. Jadi James hanya bisa ya, price and volume breakout ya. Volumenya tinggi, price-nya tinggi. Ini berarti bandar besar yang main. Bandar besar yang main itu tidak main-main. Akhirnya memang dia ingin menaikkan harganya dengan. Jadi bisa saja diikuti untuk James karena dia adalah saham dengan yang sifatnya big cap. Oke, yang lain-lain saya tidak akan bahas. Eh, Silahkan kalau ada pertanyaan. Di sini biasanya pertanyaan. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, ya, nanti saya akan jawab pertanyaan Pak Chandra mengenai Cevin ya. Nanti kita lihat Cevin itu bagaimana ya. Demikian saya kira presentasi dasar. Selanjutnya mungkin saya stop share. Saya berikan kesempatan kepada Pak Kiswoyo untuk memberikan ulasannya. Silakan Pak Kiswoyo. Oh, Pak. Bentar ya, saya rubah ini ya, yang tadi laptop saya keluar dulu ya. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu Pak Gis. Sudah masuk Pak Gis. Silakan. Ya, udah, oke. Nah, udah ya, ini berarti yang di laptop ya lebih jelas ya. Saya sudah jadikan co-host. Oke, siap. Tadi laptopnya belum nyala, nah ini udah nyala. Saya spotlight Oke. saya remove dulu ya. Silakan Pak Gis. Jadi apa ya? Kalau saya kan biasanya fundamental. Mungkin gini, Nah, saya jodoh ada pertanyaan Cevin tuh Pak Gis. Silakan. coba, masih Di chatnya. Pak Chandra. Di chat room. Belum ada di saya chatnya. Mungkin bisa dicek Nah, lagi nanti Pak. saya bacakan ya. Oh ya boleh. Eh, Mohon bertanya, Cevin sejak laporan kuartal 2 2004 keluar EPS-nya turun. Harganya sahamnya gejolakkan. Kedepannya bagaimana Cevin? Nah, apakah tetap hold? Silakan Pak Kiswoyo. Pertanyaan sudah tertangkap? Cevin ya, Cevin. Cevin. Cevin Finance ya. C Oh, Finance. Klipan Finance. Bentar, saya Depan buka. Finance ya, silakan. Oh, belum bisa sharing nggak yang? Ya, sudah kan sudah co-host. Ganti yang tadi yang co-hostnya Oh, dimatiin. sorry. Ya. Nah, Oke, silakan. coba. Cevin ya Pak, ini. Udah kan? Jeff, Lah, Depan udah ya. Finance. Cevin. Ini ya, Klipan Finance ya. Ya, Di layar udah kelihatan belum ya? Udah belum. saya belum ya. Nah, udah ya. Ya, ya. Oke. Klipan Finance ini kalau nggak salah ini masih grup Panin sih. Coba kita lihat. Ini saya pakai aplikasi Indo Premier. Jadi bentar lagi loading. Ya, jadi ini Bank Panin. Ini masih 51% punya PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin atau PNBN ya. Jadi masih ini grup Panin. 51%. Laporan keuangannya ya semester kuartal 2 atau semester 1 net profitnya ya turun jauh ini dari tahun 2023 kuartal 2 649 menjadi 128 turun jauh banget. Revenue-nya pada turunnya nggak jauh sih. FPS-nya drop, ROE-nya juga jadi drop. Kalau saya lihat
ini kan bagian dari multi finance ya, multi finance-nya Pan-In Group ya. Coba bentar kita lihat yang grup satunya lagi Adira. Sorry, Adira itu ADMR. Bukan ADMR. Nah, grupnya itu apa ya? Satu lagi Hemfin kali ya, itu yang sejenis. ADMF, Pakis. ADMF ya, ADMF ya, saya lupa. ADMF. Ini kan saingannya. Oh dia nggak turun ya ADMF. ADMF malah naik tipis, revenue juga naik. Kalau ini kan Adira punyanya Bang Danamon. Punyanya Bang Danamon, bener kan? Sorry. Iya kan Bang Danamon 92%. Nah, saya biasanya biasa grup ini selalu terjaga, Pak. Saya juga agak bingung sih, Pak. Kok bisa drop jauh ya? Kebetulan saya memang nggak pernah mantau Cevin sih, Pak. Semua kali saya lihat laporan keuangannya kaget juga ya. ADMF-nya nggak apa-apa loh padahal. Kita bentar, ada satu lagi tuh. Bentar, seingat saya ada satu lagi. Eh, bentar, multi finance itu Enfin ya kalau nggak salah. Mandala. Ada Enfin, Pakis. Tapi ini juga turunnya tipis, Pak. Turun tipis ini nggak anjlok kayak Kelipan Finance ya. Mungkin saya bisa sedikit share ya. Ya, boleh yang saya Coba kita lihat dari ya silakan yang. Deep Clip Club Applications ya. Sebentar, saya share dulu. Ya, biasanya Pan-In Group itu sehat loh. Saya juga bingung nih, Pak. Pak Cevin itu perusahaannya bagus. Kelihatan Iya, nih? Kelihatan? oh, bagus kan? Iya, bagus, good loh. Bagus ya. Fair value-nya 598. Jadi dia masih sebetulnya dia masih underweight value karena upside downside-nya masih 45,22%. Jadi untuk Pak Richard mungkin bijaksana untuk di hold dulu ya. Tapi mari kita lihat chart-nya. Saya Waduh, mau tanya, dia itu baru bagi dividen atau tidak? coba bentar ya, saya lihat dulu ya. Biasanya kalau turun jatuh Tahun kan ini tidak bagi dividen ya. tidak bagi Nggak bagi ya? dividen. Ya. Jadi ini, Tahun kemarin 100. Tahun kemarin bagi dividen 100. oh ya, 100, Oh, 100 itu 25% berarti ya tuh ya. gede loh. Gede loh. Gede-gede itu. Ya. Tapi kalau kembali kepada tadi ya, kita ke financial health, Sheffield good, tuh kelihatan ya. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini yang harus dilihat. Uncertainty-nya, ketidakpastiannya tinggi. Nah, jadi ini salah satu ini yang negatif dari Cevin ya, ketidakpastiannya. Kelihatannya dari chart tadi ya, tiba-tiba harganya anjlok jatuh ya, 24%. Iya, betul, betul. Nah, di sini Kelihatan banget sih. di sini ditunjukkan dari eh, dari istilahnya komentar ini uncertainty, ketidakpastian, high, tinggi. Kalau uncertainty-nya low itu bagus. Kalau uncertainty-nya high itu jelek. Kalau moderate ya gitu-gitu aja. Tapi perusahaannya sendiri ya masih bagus. Sekarang kita lihat aja, kita istilahnya kita lihat analisa lagi industrinya apakah akan bagaimana, harus lebih dalam lagi. Tapi ya kalau dilihat mungkin dari financial report-nya tadi bagaimana Pak Kiswoyo, coba dilihat lagi. Itu, nah, saya coba share. Di Cevin. Nah, revenue-nya turun, net profit-nya juga Nah, turun. nah itu biasanya investor itu menginginkan revenue-nya kan naik, ya nggak? Betul.
Kalau turun dia memberikan itu yang negatif, penilaian yang negatif. Dia revenue-nya turun ya. Revenue-nya turun yang, tapi net profit-nya turun dalam. Saya sih Nah, curiganya biasanya ini ada NPL naik tinggi ya dia. Ada write off NPL nih biasanya kalau multi finance begini nih. Kredit macet dihapus buku, istilahnya gitu. Saya sih curiganya seperti itu ya. Karena net profit-nya kok jatuhnya dalam banget. nah, ini adalah sangat psikologis Pak Rizal. Investor kan tidak mau lihat sedalam-dalamnya, akan tetapi dia melihat hanya dari what I see, apa yang saya lihat. Kok harganya turun, keuntungannya turun banget. What's wrong? Gua cepat-cepat buang takut terjadi sesuatu, iya nggak? Kayak sih gitu ya. Jadi orang udah pada panik duluan Ya, sih. ya. Iya, karena revenue-nya turun cukup Turun. banyak, lu berapa persen tuh dari tahun 23 ke tahun 24. Revenue-nya sih turun sekitar berapa? 10%-an ya, saya hitung coba. Lebih Lebih. dari 1,3 menjadi 900, turun Turun 34%. 34. Nah, Oh iya. itu investor maunya hanya semua harus naik. Kalau kita lihat dari on-air Ken Slim selalu mengatakan pilih perusahaan-perusahaannya yang EPS-nya selalu naik, revenue-nya selalu naik, quarterly maupun yearly, ya. Jadi kalau turun sudah merupakan suatu hal yang dinilai negatif oleh investor. Jadi pantas harganya turun, ini turun apa? Turun dalam. Turun dalam. Jadi revenue-nya turun dalam, ya. Net net profit-nya juga bayangkan dari 649 turun ke 128. Iya, gila. Waduh, 50% lebih nih. orang kaget lah. Panik langsung. Panik selling kayaknya nih. Nah, Panik selling. ya, Kesimpulannya kayaknya ada sesuatu sih Pak. Jadi gini Pak. Ini tadi ada pertanyaan juga berkaitan dengan Bank BRI ya. Gini, Bank BRI itu NPL tinggi karena BRI itu biasanya kredit macetnya tuh gini Pak. Dalam pembukuan laporan keuangan fundamental, kan ini mirip-mirip bank nih Pak, multi finance. Itu ada namanya NPL, kredit macet. Jadi kalau dia menyatakan kredit macet, dihapus buku, jadi artinya secara buku udah saya akuin dia rugi Pak. Tapi nanti suatu saat kalau ternyata orang-orang yang kredit macet pada bayar, itu masuknya ke pos net profit Pak. Gitu. Jadi dia anggap ini sudah rugi, total uangnya hilang, padahal sehingga Pak masih ditagih, masih ditagih. Nah BRI itu punya kebiasaan semester 1 itu dia masukin semua Pak. Jadi yang kredit macet dia nggak mau pusing, anggap aja mereka semua udah gagal bayar, saya anggap rugi. Tapi kalau besok-besok nanti mereka membayar, masuknya ke post net profit, Pak. Gitu. Nah, itu biar itu punya kebiasaan semester 1 kredit macet semua di apa? Diangusin lah, di apa buku lah di semester 1. Nanti biasanya NPL-nya semester kedua mulai bulan ini bulan Juli itu akan lebih aman Pak untuk BRI. Kebalikannya sama Bank BNI Pak. Kalau BNI itu sukanya semester kedua hapus bukunya. Jadi memang stylenya beda. Nah, saya nggak tahu apakah ini Kelipan Finance lagi melakukan hal yang sama. Artinya oke lah kredit macet semua dihapus buku dulu, tapi nanti bisa jadi suatu saat kalau kredit macetnya bisa pada dibayar Pak, itu langsung naikin net profit tinggi Pak, gitu. Soalnya saya jujur nggak mendalami Kelipan Finance, tapi di bank-bank itu sudah kebiasaan seperti itu Pak. Ada saatnya NPL gede, ya sudah saya hapus buku aja Pak. Saya akui rugi lah 100% gitu, nggak masalah. Kalau besok-besok mereka itu tetap ditagih Pak, jangan lupa mereka tetap ditagih Pak, bukan berarti udah hapus buku nggak ditagih, enggak Pak, itu masih diteleponin, debit collector masih datang. Jadi nanti kalau mereka bayar ya sudah masuk ke net profit Pak, gitu Pak kesimpulannya. Jadi jangan khawatir lah Pak, jangan khawatir. Kalau untuk BRI nggak usah khawatir. Nah kalau Kelipan Finance kok saya curiganya sama nih Pak. ya, Saya saya lihat lagi Kelipan Finance di Pak Kiswoyo punya tampilan ya. Bayangkan EPS-nya aja dari 162, earning per share-nya menjadi 32. ya Wow, ini ya, ya, panik ya. nih, panik Orang panik panik selling. selling lah ya. Lalu akhirnya akan kalau EPS-nya rendah, PER-nya tinggi, ya itu yang berubah sahamnya menjadi
menjadi anggap mahal, ya betul nggak? Betul, betul ya. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari Bu Ratna mengenai BBRI ya. Saya karena bertanyanya mengenai ini, bisa eh, bisa saya share dulu Pak Kriswoyo, Oh iya, siap ya. stop Nah, share. udah ya. Oke, Ya udah ya. kita lihat chat BBRI ya. Saya beli tadi Bu, tapi turun ya. Ini nih. Jadi saya istilahnya agak spekulatif ya, karena ada bullish harami ya, ada doji harami ya. Bullish doji harami saya beli ya. Jadi dengan harapan ini kan agak itu ke atas nih Pak Bu Ratna, agak berbelok ke atas ya. Jadi tadi betul memang saya tambah terus terang aja saya tambah 50% dari itu. Tapi seperti saya katakan, saya tidak khawatir dengan BBRI karena kenyataan saya sudah posting di PIPMI Group ya, di PIPMI Platinum maupun PIPMI 2024 ya, Success Investing. BBRI merupakan BUMN yang berikan dividen terbesar kepada siapa Pak Kiswoyo? Kepada pemerintah kan? Pemerintah, betul, betul ya. Artinya apa? Ya bank ini kan sangat bagus, betul nggak? Betul, Bayangkan menguntungkan. dari sekian BUMN, termasuk di situ angka 10, yang go public ya. Nanti saya cari lagi coba itunya. Yang BBRI adalah perusahaan apa BUMN yang berikan dividen terbesar kepada pemerintah. Dilihat dari eh, laporan keuangan yang terakhir. Sekarang saya sedang cari-cari nih. Jadi saya tidak khawatir mengapa saya beli BBRI, tetapi saya selalu katakan ini bukan merupakan rekomendasi, ini adalah keputusan saya, ya. Jadi bukan rekomendasi. Dengan catatan melihat ada doji bullish doji harami di sini, ini ya di sini doji, di sini. Jadi saya tadi agak spekulatif, saya beli, saya tambah 50%. Tapi sebelumnya BBRI sudah banyak yang saya jual sebagian gitu. Nah, ini saya tambah 50%. Saya dari dulu saya selalu mengatakan pendapat pribadi saya tidak pernah eh, ragu-ragu mengenai bank BUMN. Kita lihat, kan dia naik, naik ya. Kelihatan nih ya, Iya, katanya yang. jarak. Karena saya kan investasi, tetapi investasi saya itu tidak buy and hold. Buy, sell, buy back. Buy, sell, buy back. Mengikuti apa? Mengikuti fluktuasi. Karena dengan buy, sell, buy back, sell, buy back, keuntungannya akan jauh lebih tinggi dari buy and hold. Itu yang saya pelajari. Nah, kita lihat sekarang BBRI ini
Beli. Ini kalau kita buy and hold adalah begini. Tapi kalau buy, sell, hold ya. Ini buy, sell, buy back. Di sini buy lagi, di sini sell lagi, turun. Jadi ini weekly chart tuh, ya. Nah, itu kita manfaatkan fluktuasinya. Nah, ini kita manfaatkan juga fluktuasinya. Nah, untuk daily chart, saya juga memanfaatkan fluktuasinya. Nah, ini cara saya ya, Pak Bu Ratna. Tapi saya mengatakan ini bukan merupakan rekomendasi, tapi sharing my view mengenai BBRI. Sekarang saya sedang cari lagi catatan BBRI sebagai perusahaan yang memberikan dividen terbesar BUMN kepada pemerintah. Sebentar saya cari juga ya. Jadi itu pertanyaan saya, jawaban saya mengenai BBRI. Bentar. Tapi mungkin dilanjutkan dulu Pak Kiswoyo mengenai yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan. Saya sambil mencari data BBRI. Oh ini yang udah ketemu yang. Nah ini yang 10 BUMN Ah, debt nah kan. ya. Tuh lihat Kalau BBRI. BRI, Min Ya, ID ini gabungan ya. Min ID ini gabungan dari 3 PTBA, Antam, Timah sama ya. Freeport sih. Tapi Freeport kan nggak TBK ya. Hmm. Jadi Antam, Timah, PTBA tuh gabungnya di sini yang ke nomor 2 nih, Min ID. Nah ini, sorry jadi pelan-pelan. Nah ini yang buku tahun kemarin yang Nah kan BRI lihat tuh 23 triliun kan. betul. Mandiri aja masih kalah, Telkom juga Ya. kalah. Pertamina pun kalah loh. Ini Pertamina nomor 3 ya. Mm-mm. Pertamina nomor 3. Min ID itu ingat gabungan ya. Jadi Bapak Ibu ini gabungan dari PTBA, Antam, Timah. Ada Freeport juga sih di dalam. Ada Inalum gitu. Seperti itu. Ini BNI, ada Telkom, PLN, Pelindo, ini SMGR kecil banget ya. Mm. Gitu. Paling gede lah, bener kata ya. Ya, BRI paling menguntungkan. ya. Lalu tadi coba di itu lagi Pak Kiswoyo di stop share. Ya udah yang sip. Chartnya nggak jelek-jelek banget karena tetap candlenya doji harami, doji bullish, doji harami. Nah, hanya saja memang tadi pertamanya dia begini nih candlenya. Sekarang kan jadi tanda tambah aja. Tapi waktu pertama pagi-pagi saya lihat BRI itu sebentar. Pagi-pagi dia begini. Nah, kelihatan gambar saya? Kelihatan yang, kelihatan. Nah, nah sore-sorenya dia menjadi doji hilang, tapi tetap doji harami, bullish doji harami. Apalagi misalnya siapa tahu Senin naik, ya. Ini kelihatan stokastiknya. Nah, saya sekarang nih masih punya BMRI dan BBNI. BBNI itu sisa saya masih keuntungan unrealized potential gain-nya masih 11%-an. BMRI masih 6%. Nah,
BBRI sekarang saya sedang memiliki eh, kerugian 0,9%. Saya pakai money management. Apa yang diartikan dengan money management adalah bahwa eh, kerugian saya itu hanya sebagian kecil dari harta saya. Itu money management. Jadi saya masih bisa istilahnya eh, masih bisa atasi kerugian saya masih sangat kecil dibandingkan dengan modal saya yang saya pakai untuk ke trading, untuk ke investasi ini. Nah, itu perlunya money management yang akan kita presentasikan nanti tanggal 10 Agustus sesuai dengan jadwal kita ya. Kita undurkan karena masih ada 33 peserta yang masih berdaftar untuk mengikuti money management course. Itu saya kira jawabannya. Terima kasih, Eyang. Ya, selanjutnya Kevin sudah ya tadi ya. Udah, BBRI juga tadi udah saya jawab sih, yang jadi Apa? 3% nggak usah khawatir ya, itu Ya, Pak ya, ya, Bala. oke. Itu dijelasin juga Pak Martin sama Pak Jun ya. Oh, tadi ya bukan Bu Ratna yang menanyakan. Ya. Tadi jawaban saya terhadap Bu Ratna ya. Bu Ratna, Bu Ratna. Ya, ya, ya. Oke, silakan ada lagi yang Silakan Pak lainnya Heri ya. yang mau ditanyakan? Jadi kalau Anda ada kecewa sama Pak Angelo tidak hadir, jangan khawatir Pak Angelo apa janji menyampaikan output AMTA melalui YouTube channelnya. Nah ini Eh, ini mungkin saya share sedikit. Jadi ada beberapa ilmu fundamental yang ini sebetulnya ilmu yang dulu Pak Lokeng Hong jelasin waktu awal-awal sebelum dia apa publish ya. Nanti sebelum dia booming sekarang hadir ke seminar, dia itu suka cari emiten yang total revenue-nya lebih besar daripada total aset. Jadi contohnya kayak waktu itu Pak Lokeng Hong pegang apa ya? MTR tapi udah nggak bisa sih. Nah ini UNTR kan total revenue-nya 129.000. Ini kan asetnya masih lebih gede, 161. Jadi dia tuh suka nyari yang total revenue-nya setahun lebih gede daripada total aset. Itu katanya ilmu dari Warren Buffett. Cuma ada beberapa saham, tapi saya waktu itu bentar, saya ingat-ingat. Tapi jangan heran ya, mungkin tapi sahamnya nggak liquid loh. Jadi hati-hati coba di SSI ya. Nah, ini contohnya nih. Di SSA, ini kenapa ada follow investing pada masuk ya ini? Karena total revenue ini adalah dalam ini annualize ya. Annualize itu artinya disetahunkan. Dalam setahun itu pendapatan dia lebih gede daripada total aset dia. Ini yang sebetulnya perusahaan-perusahaan yang menarik. Cuma ada kelemahannya, Bapak Ibu harus hati-hati. Ini saham nggak liquid. Jadi bid offer-nya tipis gitu. Terus kita lihat ada beberapa saham lagi LSIP. LSIP kalau nggak salah, oh nggak bisa, LSIP kecil, revenue kecil. Coba Games ya. Jadi ada beberapa value investing, Pak. Value investing itu gimana sih? Nah ini, Games juga masuk. Jadi total revenue dia lebih gede daripada total aset dia. Jadi value investing yang paling simple, lihat aja seperti ini. Bapak Ibu cukup cari perusahaan yang total revenue setahun lebih besar daripada total aset dia. Jadi pendapatan dia setahun lebih gede daripada total aset dia. Cuma biasanya pengalaman saya waktu itu sempat cari, itu perusahaannya pada nggak liquid, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, bid offer-nya kecil. Ini kan ada lagi Games, terus apa lagi? Mungkin apa ya? Kita coba Adaro, Adaro tapi kayaknya enggak. Nah, Adaro juga sama, ternyata masuk dia. Ini bagus sih berarti. Jadi total revenue dia di setahun kan ya. Ini kan baru kuartal 1 ya yang keluar, kuartal 2-nya belum keluar. Kalau ini dikali 4 itu lebih gede daripada total asetnya dia. Jadi Adaro sebetulnya menarik. Ini masuk juga ternyata saya baru tahu. Ini masih Games ya, sorry, masih Games. Adaro coba Adaro. Adaro masuk nggak ya? Oh, Adaro nggak, sorry, Adaro nggak. Adaro nggak, masih kecilan. Kayaknya ITMG masuk nggak? Games itu kayaknya ITMG kurang dikit lagi ya.
kurang dikit lagi. Mungkin nanti kalau ada booming harga batu bara baru menarik sini. Bentar, saya sih ingat saya ada beberapa saham sih, cuma saya lupa. Tapi itu saya ketemu sahamnya nggak liquid Bapak Ibu. Jadi kayak tadi di SSA, Games, terus itu value investing yang paling simpel. Jadi Bapak Ibu cari perusahaan intinya revenue-nya setahun lebih gede nilainya daripada aset dia. Gitu. Cuma itu nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu harus benar-benar buat investing ya. Jadi artinya masuknya pelan-pelan, jualnya juga nanti pelan-pelan dan harus simpen lama. Karena contohnya nih kita kita oh tapi udah nggak kelihatan ya di sini bid offer-nya. Di tempat yang kelihatan nggak yang Mirai? Di IPO jeleknya sekarang nggak kelihatan ya Apa tuh? bid offer-nya yang. Oh, bisa bid over. Iya, coba di SSA kayaknya masih liquidnya tuh ya. Sama Games tuh tadi yang. GSSA sama itu lihat di itu aja, lihat di chart aja. Liquid tidak liquid kan bisa lihat dari di volume. Oh, oh iya dari volume ya. Coba kalau saya lebih suka antrian antrian lotnya gitu ya. Kalau di IPO tinggal Kalau GL. anti lotnya kan harian, Harian iya betul. itu kan trading. Eh, harus itu ya di oh coba di chart ya. Coba bentar. Chart ya, ini sudah chart ya. Nah, ya tuh. Apa? Oh, di SSA yang. DSSA, Iya, DSSA. SA, iya. Iya itu yang. Duh, 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 duh. Kecil-kecil amat ya candle-nya. Ya, jadi trading range-nya sudah ini. Ini benar-benar kalau beli buat invest ini nggak bisa buat Ya, trading. Kecil-kecil amat candle-nya yang aduh. Oh sempat nggak ada tapi sekarang mulai muncul ya. Ini habis stock split sih. dia habis Iya, stock split ya. iya betul habis stock split yang betul. Ya, karena harganya kok menjadi 12 ribuan. Tadinya kan cukup, Betul, ya. mahal. 1 banding 10 yang itu dikali 10 yang. Nah, ini nih ada stock split nih. Nah, Iya stock betul. split 18 Juli yang lalu. Baru Ya rame ya enggak? itu ya. Volumenya baru ada ya. Ah, ah. Baru ada stock splitnya dari berapa ke berapa? 1 banding 10 yang. Oh, bayangkan tadinya 300 ribu, sekarang kan 30 ribu. Sama dengan UNTR kan? Iya betul. UNTR kan Betul. 30. Jadi mulai dia agak liquid, dia enggak? Betul betul. Mulai ada volumenya. Tadinya kan tidak ada volumenya, lihat tuh. Betul nggak? Iya. Jadi tidak Ngeri. liquid. Dan ini kita lihat, tadinya tidak ada volumenya. Ya, tadinya sama sekali tidak ada volumenya. Iya, di sini kan. Ya, baru sekarang ada volumenya. Benar-benar. Berarti ya ini sekarang. Tapi nggak tahu nanti kalian kalau mau investasi dilihat lagi ya. Soalnya saya lihat ini. Tapi kan tadi nggak masuk yang ya. Nggak masuk ya di Pak, SSA kayaknya. kenapa DSSA nggak masuk apa? Apa swing trading kayaknya nggak masuk tadi ya. Trading trading sinyal-sinyal buy. Enggak, kalau DSSA nggak ada. Belum. Dia belum, masih coba nanti kita lihat DSSA daily ini ya. Sama Karena games dulu yang coba. Ini dilihat dulu di sini yang mumpung masih aplikasi sama games. sebentar. Games. Games. Ya, jangan kita dulu GSSA, DSSA dulu ya. Iya. Nah, ini kurang kurang ini. Jadi meskipun Kurang. ada buy sell signal, karena di sini sangat apa? Tidak Rapet. istilahnya eh Kecil-kecil. kecil-kecil, tidak berlaku ini nih. Ya, Oh, ya kalau karena kecil. ya ini itu apa aturan dari stokastik ya, aturan dari stokastik. Stokastik kurang bermanfaat pada trading range yang sangat sempit. Ini trading range-nya kan sempit sekali. Iya Betul ya. nggak? Betul. Kecil banget. Ini tidak bermanfaat.
Nah, sekarang kita lihat tadi Pak Wiswoyo ingin apa? James ya. Ya, games. Ya, ke atas N. Nah, iya tuh di atas. Di SSA. Ini kok sebentar. Oke, bisa. DEMS. Pakai M. Sorry, yang. Ya, M, Mami, S. Nah, iya Tadi tuh Golden. masuk James tadi masuk. Masuk ya? Iya, ini bagus nih James, tapi tunggu konfirmasi Konfirmasi. stokastiknya eh, birunya nembus ke atas. Itu sebelumnya kayaknya volumenya sama ya, kecil Eyang ya? Ini di Iya, belakangnya. ini volumenya kan naik. Iya. Itu naik. Kalau tidak salah tadi ada di price and volume breakout James ini. Nah, kita lihat ya. Nah, James ada tuh. Oh iya, benar. Ada. Saya ingat jadinya. Karena saya lihat Nah, gambarnya langsung, saya ingat ada di pasti ada di sub price and volume breakout. nah, ini berarti Bapak Ibu pas tuh Ah, ya kalau ya, investing sama apa tadi ini? Trading ya tapi Eyangnya. ya. Jadi satu nih Ini swing momennya. trading nih. Momennya pas ya yang swing trading. Ya, ya. Jadi ada kalanya sahamnya bisa ketemu yang sama nih, yang investor sama yang swing trading. Gitu. Terus itu ada pertanyaan dari Pak Martin. Apa Gini Pak pertanyaannya? Martin, kalau Trump yang terpilih itu biasanya saham komoditi. Jadi Trump itu anti EBT. Dia nggak mau go greenan. Jadi bahkan dia bilang kalau dia kepilih mau mendingan mobil listrik dimatiin. Jadi gini, ada sedikit cerita. Mobil listrik itu bandarnya istilahnya yang suka itu adalah Cina. Karena yang bisa bikin baterai listrik paling gede itu adalah Cina. Jepang itu lebih suka bensin. Kedepannya dia mengembangin hidrogen. Tapi saat ini dia masih bensin solar lah. Nah, Amerika itu sebetulnya sama. Mereka tuh pengennya kayak Jepang. Nah, cuma ini si Biden ini kan Demokrat. Jadi ada go green dan sebagainya lah. Tapi Trump kemarin udah bilang, kalau saya menang,